Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan penjelasan mengenai praktikum. Kita sekarang sudah masuk ke modul 2 ya. Jadi untuk modul 1 kemarin hanya berkaitan dengan peta kerja saja, baik peta kerja keseluruhan maupun peta kerja setempat. Nah, sebenarnya untuk pengukuran waktu ini, Bu Erni sudah menjelaskan dulu waktu perkuliahan ergonomi 1. Jadi pada materi ini Bu Erni hanya mereview saja materi yang sudah pernah Bu Erni sampaikan. Untuk pengukuran waktu, di bagian awal dari modul 2 ini, Bu Erni akan menjelaskan pengukuran waktu menggunakan jam henti atau stopwatch. Nah, nanti hasil akhirnya akan diperoleh waktu baku. Bu Erni ingatkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja rata-rata untuk menyelesaikan suatu satuan pekerjaan secara wajar dalam suatu rancangan sistem kerja tertentu. Atau lebih ringkasnya, waktu baku ini merupakan waktu yang wajar yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara wajar. Jadi, pekerja menyelesaikan pekerjaan tidak dalam kondisi tertekan. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa baca di modul 2. Di situ sudah ada langkah-langkah untuk sampai pada perhitungan waktu baku. Nah, yang pertama, kalian melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini dilakukan dengan memilih dan mendefinisikan pekerjaan yang akan diukur dan ditetapkan waktu bakunya atau waktu standarnya. Kemudian kalian informasikan kepada pekerja maksud dan tujuan pengukuran kerja kepada pekerja. Sehingga ketika kalian melakukan pengukuran nantinya, pekerja tidak kemudian mengubah kecepatan kerjanya. Karena biasanya pekerja itu akan lebih cepat bekerja ketika ada pengukuran. Nah, itu sebenarnya tidak pas. Karena justru kita akan menentukan waktu yang wajar. Kemudian memilih operator dan mencatat semua data yang berkaitan dengan sistem operasi kerja. Nah, baik, kalau langkah persiapan sudah dilakukan, sudah dipilih sampelnya, maka kemudian kalian melakukan elemental breakdown. Elemental breakdown ini apa? Membagi siklus kegiatan yang berlangsung ke dalam elemen-elemen kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, elemental ini membagi siklus kegiatan. Misalnya, seorang operator, suatu perusahaan memproduksi kursi taman yang berasal dari logam. Nah, elemental breakdown-nya bisa sesuai dengan elemen-elemen kegiatannya. Misalnya, pencairan logam, pencetakan logam, kemudian perakitan atau pengelasan, kemudian finishing. Nah, itu merupakan elemental breakdown. Jadi pekerjaan pembuatan kursi taman itu dibagi sesuai dengan elemen-elemen kegiatannya. Nah, setelah elemental breakdown, langkah berikutnya adalah melakukan pengamatan dan pengukuran. Nah, sekarang kita baru akan melakukan pengamatan dan pengukuran. Tadi sudah didefinisikan pekerjaannya, sudah dipilih sampelnya. Ini langsung pada pengamatan dan pengukuran bagian kedua ini ya. Nah, ini melaksanakan pengamatan dan pengukuran dengan sejumlah N pengamatan untuk setiap siklus atau elemen kegiatan. Jadi setiap elemen kegiatan tadi, misalnya membuat kursi taman tadi, yang pertama adalah pencairan logam. Maka dari proses pencairan logam itu kita tentukan berapa jumlah pengamatan. Apakah 30, 35, 40, 60, seperti itu. Kemudian setelah itu pencetakan logam. Nah, pencetakan itu berapa pengamatan jumlahnya. Misalnya kita amati sebanyak 50 kali, 60 kali, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian menetapkan performance ratingnya. Nah, performance rating ini adalah tingkat kecepatan pekerjanya. Ini digunakan untuk menentukan waktu normal.
Nah, jadi kalian tadi sudah melakukan pengamatan sebanyak N pengamatan ya. Saya misalkan kalian melakukan pengamatan sebanyak 40 pengamatan dari masing-masing elemental breakdown tadi. Nah, setelah itu, maka pengamatan yang kalian lakukan itu akan membentuk suatu waktu siklus. Gitu. Jadi kalian mengamati berapa menit pekerja melakukan pencairan logam, berapa menit pekerja melakukan pemanasan logam, dan seterusnya. Nah, itu kalian sudah menentukan waktu siklusnya. Setelah itu, dari N pengamatan tadi, dari 40 pengamatan, maka kalian mengecek dulu keseragaman dan kecukupan datanya. Datanya itu seragam nggak dari N pengamatan itu? Ataukah ada data yang ekstrim tinggi atau adakah data yang ekstrim rendah? Maka data yang tidak seragam itu harus dibuang. Bagaimana data yang seragam? Data yang seragam itu dia masuk dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Di luar itu data harus dibuang. Nah, setelah itu kalian melakukan uji kecukupan data. Nah, di sini ini adalah rumus uji kecukupan data. Kalau kalian menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka tetapan K per S ini adalah 40. Itu merupakan konstanta. Nah, setelah itu kalian akan ketemu N aksen. Misalnya N aksennya ternyata 30, padahal jumlah pengamatan kita ada 40. Maka jika N aksen lebih kecil atau sama dengan N, maka data itu cukup. Sehingga kalian tinggal menentukan waktu normalnya. Jika data tidak cukup bagaimana? Kalian tambah pengamatan lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita tentukan waktu normalnya. Waktu normal diperoleh dengan mengalihkan waktu observasi rata-rata ini atau waktu siklus dengan performance rating atau ini tingkat kecepatan pekerja ya. Nah, ini cara-cara menentukan uji kecukupan data ya. Ini sudah sering Bu Erni jelaskan, mungkin saya lewati saja. Oh ya, untuk menentukan K per S tadi ya, K per S, K itu merupakan tingkat kepercayaan, S itu merupakan derajat ketelitian. Kalau kita memakai tingkat kepercayaan 95%, maka K-nya adalah 2. Dan derajat ketelitiannya adalah 0,05. Nah, 0,05 itu diperoleh dari 100 dikurangi 95% ini jadi 5%, yaitu 0,05. Maka 2 dibagi 0,05 ini adalah 40. Atau kalian diingat-ingat saja, ketika kalian menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka K per S ini adalah 40. Nah, untuk uji keseragaman data bagaimana? Kalian tentukan dulu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Kalau kalian menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai K-nya ini adalah 2. Jadi batas kontrol atas dicari dari rata-rata ditambah K kali standar deviasi. Batas kontrol bawah rata-rata dikurangi K kali standar deviasi. Nah, ini rumus rata-ratanya dan juga rumus standar deviasinya. Nah, itu keterangan lebih lanjut terkait uji kecukupan data dan keseragaman data. Nah, baik. Sekarang bagaimana cara menentukan waktu normal? Waktu normal ditentukan dengan waktu observasi rata-rata kali performance ratingnya. Nah, untuk performance rating bisa kalian tentukan dengan beberapa metode. Yang paling sederhana adalah metode SCOMAT. Kemudian yang lebih advance lagi dengan metode Westinghouse atau dengan metode objektif. Nah, nanti setelah ketemu waktu normal, kalian menentukan waktu standarnya. Nah, waktu standar itu diperoleh dari waktu normal kali 100% per 100% min persentase kelonggaran.
Nah, kelonggaran, persentase kelonggaran ini juga dilihat dari tabelnya. Nah, sekarang untuk menentukan output standar per jam misalnya, kalian tinggal, mencari dari 1 per waktu standarnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan penjelasan perhitungan waktu normal dan waktu baku terdapat di modul 2. Nah, nanti di modul 2 itu ada bagaimana cara menentukan performance rating dengan metode Skumat, Westinghouse, dan objektif. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.